Hai, gue Laura Elvina dan welcome back to Polling Podcast Keliling. Hari ini gue mau ngebahas satu hal yang lagi rame banget di sosial media. As we know, salah satu seleb influencer kita, Anji, itu memposting satu foto yang merupakan karya dari fotografer Indonesia tentang korban pasien COVID-19 yang meninggal di rumah sakit. Banyak sekali ya pertanyaan soal foto tersebut, di mana Anji juga sempat mempertanyakan kok bisa sih fotografer mengabadikan momen tersebut, sementara keluarga aja tuh nggak boleh untuk masuk ke ruang perawatan dari pasien COVID-19. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, kok bisa sih ini penyebaran informasinya tuh begitu masif, begitu serentak, dan sepertinya captionnya sama. Apakah ini ulah dari para buzzer untuk menyebarkan informasi itu? Nah, ini juga yang menjadi highlight begitu ya. Satu lagi bahwa Anji mengatakan saya percaya COVID tapi saya tidak percaya bahwa COVID semengerikan itu. Itu yang akan kita bahas. Kita akan membahasnya sama Ketua Pewarta Foto Indonesia atau PFI yang merasa caption dan juga postingan Anji itu sudah mendiskreditkan profesinya sebagai jurnalis, begitu sebagai pewarta foto. Dan juga kita akan ngobrol sama salah satu fotografer atau fotojurnalis yang biasa mendapatkan assignment dari National Geographic. Jadi kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan story dari National Geographic dan juga apa sebenarnya concern dari PFI ini. Oke, sudah ada Bang Reno Esnir sebagai Ketua PFI, Pewarta Foto Indonesia, dan juga ada Bang Muhammad Fadli yang merupakan fotojurnalis yang biasa mendapatkan assignment dari National Geographic atau Nat Geo. Selamat malam, Abang Reno dan juga Bang Fadli. Apa kabar? Malam, Mbak Laura. Baik. Ini, apa kabar juga? Alhamdulillah, karena ada satu isu atau permasalahan yang sekarang tuh lagi heboh banget di sosial media, akhirnya kita bertiga sekarang ketemu. Gue mau ke Bang Reno dulu. Bang Reno, gimana update-nya dari PFI? Bagaimana komunikasinya sama Anji? Angie, oke. Ya. Dalam hal ini ya, kebetulan juga sebenarnya sebelum adanya rame-rame masalah ini kan, kemarin kalau nggak salah itu ya, update fotonya itu sempat viral di media sosial. Terus saya langsung dalam hal ini kacamata aku ya, sebagai ketua pewarta foto punya sikap terhadap ujian-ujiannya dari pihak si yang mantan artis itulah, aku nggak mau sebut nama dalam hal ini ya kan. Nah terus kami bikin kayak kecaman apa segala macam bentuknya itu, karena yang aku lihat ini kayaknya nih penggiringan opini untuk para jurnalis yang ada di lapangan. Kasihan nantinya, soalnya kan dia kan mempunyai follower yang banyak nih. Dampaknya aku nih nantinya masyarakat umum tuh ngelihat bahwa tugas kita di lapangan itu adalah untuk yang hoax gitu. Nah, aku terusiknya di sana gitu. Makanya langsung dari pengurus minta buat surat kecaman, paling tidak ada tanggapan lah nantinya dari itu. Karena produk dari teman kita ini si Joshua kan ya jujur kita selalu itu foto-foto bagus dan apresiat lah. Nah, dalam hal ini ada ocehan miring masalah jurnalis diarahkan, apalagi itu sebagai bentuk karya jurnalistik, dan menurut aku ya ini suatu pelecehan untuk profesi sebenarnya, masih gitu. Oke. Update-nya dari Anji sendiri sih kalau di sosial medianya kan memang sudah menghapus ya, sudah dihapus, dan itu juga berdasarkan dari permintaan atau request dari PFI sendiri. Dalam surat kecaman itu juga, surat teguran itu juga menyebutkan minta foto itu di take down sekaligus dengan caption-captionnya gitu. Nah, sebenarnya gue juga pengen bilang kalau misalnya di diskusi ini, gue juga udah berusaha untuk invite dari pihak Anjinya, tapi melalui manajernya, Anji nggak bisa nih hari ini untuk gabung di diskusi kita. Mungkin lain waktu ya, gue nggak tahu gitu loh. Terus dari fotografernya sendiri, Mas Joshua juga udah gue hubungin, tapi tampaknya Mas Joshua juga belum bisa karena tidak merespon gitu ya. Oke.
Jadi gimana nih Bang, kalau misalnya sudah selesai, sudah di take down, fotonya sudah di take down dan Anjinya sendiri juga sudah bilang ya udah minta maaf kepada PFI begitu. Apakah semua permasalahan jadi sudah selesai begitu? Ya, kalau menurut aku sih mas, secara etika mah mungkin uh, clear ya. Karena kan kita minta konfirmasi pernyataan intinya ya kan, kenapa dia harus melakukan hal seperti itu gitu. Cuman kalau nantinya yang aku takutin ini nantinya untuk pembelajaran buat di masyarakat atau netizen yang lainnya gitu. Ini kayak, mohon maaf ya, profesi kita ini gampang terusik gitu loh. Iya. Nah, aku sih sebenarnya maunya secara pribadi sih tadinya aku mau proses secara hukum ya. Cuman ketika ada itikat baik dengan si engine-nya, ya udah kita mengurungkan niat untuk melakukan proses hukum. Intinya sih klarifikasi aja sih. Untuk seberapa sulitnya untuk mendapatkan akses dan juga seberapa sulitnya untuk menghasilkan karya jurnalistik seperti yang dilakukan sama Joshua, mungkin kita langsung tanya aja sama Bang Fadli. Bang Fadli yang juga mendapatkan assignment dari Nat Geo untuk melakukan peliputan COVID-19, gimana Bang prosedurnya, gimana prosesnya? Untuk proses peliputan sendiri, khususnya yang COVID ini, memang susah-susah gampang ya. Tergantung mau liputan di mana dulu. Maksudnya, kalau gua kemarin memang nggak motret di rumah sakit, tapi gua udah kebayang motret di rumah sakit itu nggak gampang, karena kemarin sempat mau ada motret di rumah sakit juga, coba ngurus izinnya, memang nggak gampang sih gitu. Nah, kalau gue sendiri kebetulan kemarin assignment yang dari Nat Geo itu temanya berbeda dengan Joshua. Kalau Joshua memang tema yang diambil itu memang lebih membahas tentang gimana perjuangan tenaga kesehatan di Indonesia melawan COVID ini. Nah, kalau gue kemarin, karena itu masih termasuk di awal-awal, gue assignment buat Nat Geo itu selama 10 hari, itu di pertengahan April sampai di ketiga April sampai awal Mei. Dan itu jumlah korban masih belum begitu banyak. Jadi saat itu masih lebih banyak fokus justru temanya tentang bagaimana penduduk atau masyarakat daerah tertentu mencoba menyelamatkan komunitasnya sendiri dengan cara apa. Nah, kayak di Jogja itu kan ada kayak Jogja, Jawa Tengah itu banyak lokal lockdown kan, yang kampung-kampungnya di lockdown sendiri oleh masyarakatnya sendiri karena mereka nggak puas dengan kinerja pemerintah yang kurang cepat tanggap. Yeah. Nah, untuk itu sebetulnya kalau yang gua bukan soal akses tentu saja, tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan akses yang diperoleh oleh Joshua yang tentunya jauh lebih sulit. Kalau gua kemarin cuma tinggal pengen motret kayak di satu kampung, tinggal ngomong dengan masyarakatnya, saya dari saya dari sini pengen motret ini gitu, terus sudah langsung dikasih. Dan di rumah sakit nggak bisa begitu kan. Nah, tantangan lain kemarin tuh ya lebih banyak soal risiko kesehatan. Misalnya kalau kemarin tuh sempat motret pemakaman juga, dan itu masih harus pakai standar APD tertentu. Itu terlepas dari, sebetulnya kalau di pemakaman risikonya akan jauh lebih rendah kan dibanding di rumah sakit. Tapi untuk keamanan, dan itu juga standar dari liputan, standar dari penugasannya sendiri memang mengharuskan seperti itu. Karena itu sebelum penugasan dimulai ada checklist yang kita harus baca dan kita harus penuhin, kayak masker standarnya seberapa, terus APD, terus macam-macam, bahkan kayak sepatu gitu-gitulah. Dari sini aja kita bisa bayangin ya, maksudnya untuk di pemakaman aja yang resikonya lebih rendah itu harus dengan lengkap APD lengkap, apalagi yang di rumah sakit gitu loh. Iya, itu udah kebayang lah ya akan Joshua harus seperti apa protokol yang harus dia jalani. Ya kalau gue kemarin ya cuman kayak pakai APD, terus setelah itu semprot-semprot udah lebih cepat lah prosesnya. Kalau Joshua di rumah sakit itu akan jauh lebih ribet sih. Mungkin kayak pindah ruangan, mungkin dia harus mandi lagi, terus pakai APD baru pastinya kan. Kalau kayak kemarin di pemakaman ya tinggal pakai, terus sudah motret, nungguin, terus udah beres. Jauh lebih simpel sih kayaknya. Sebagai sesama rekan gitu ya sama Joshua yang mendapatkan assignment dari National Geographic, kalau kita bicara soal story-nya Nat Geo, itu kan foto dokumenter ya Bang ya?
Dokumenter kan. Maksudnya memang harus detail, ceritanya detail, fotonya juga memang visualnya harus bisa bercerita kayak gitu. Apa tanggapan Bang Fadli soal adanya yang rame-rame kemarin dari Anji itu yang benar-benar dia posting tuh fotonya karyanya Mas Joshua dengan caption yang mempertanyakan ini kerja seperti kayak mempertanyakan ini buzzer atau apa gitu. Itu gimana ya? Sebetulnya antara merasa tersinggung dan merasa lucu juga sih. Ini kok orang nggak bisa secara profesi ya? Tersinggung secara profesi, tapi merasa lucu karena di saat yang sama kayak Anji sebagai public figure, dia bahkan nggak bisa membedakan antara mana yang karya jurnalistik dengan dengan fungsinya masing-masing dan hasil karya buzzer yang dengan fungsinya juga gitu. Dan ini tapi setelah itu juga kepikiran ini juga bukan masalah di Indonesia aja. Ini juga soal misinformasi kayak gini tuh juga masalah global gitu. Sedangkan apa yang dilakukan Joshua ini sesuatu yang bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dia memotret memang apa yang dilihat di depan matanya waktu itu kan. Dan sebagai gue yang pernah motret buat NG juga bisa ngerasain kayak Joshua itu standar seperti apa sih yang dia harus capai untuk karya yang dia bikin. Dan juga misalnya kayak persyaratan-persyaratan yang dia harus penuhi. Misalnya dia harus etika yang harus dia jalanin gitu loh. Kayak misalnya dia nggak boleh nyeting orang, nggak boleh nyeting tempat. Itu benar-benar kita dikasih kayak term of reference yang itu guideline itu panjang banget. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Kita harus misalnya nama narsum nih, kita harus catat nomor teleponnya, karena nanti bisa jadi bukan bisa jadi ya, hampir selalu semua orang yang contoh ini kalau misalnya kita motret buat National Geographic, terus nanti ada foto yang kepilih akan tampil di majalah, itu National Geographic akan melakukan proses verifikasi. Dia akan minta semua nomor telepon, alamat email orang yang ada di dalam foto, kemudian mereka akan hubungi untuk verifikasi bahwa kita sudah misalnya foto dan captionnya itu sudah ditulis dengan benar. Jadi standarnya sangat-sangat tinggi. Jadi ketika ada orang yang meragukan itu, gue sih bisa paham. Karena di era kayak sekarang, orang nggak, karena semakin banyak informasi, orang malah semakin susah percaya kan. Itu bisa dipahami. Tapi di saat yang sama, orang juga harusnya paham. Kalau ada kayak misalnya buat Najio gini, atau media-media yang inilah, kalau misalnya di sini kayak Kompas, Tirto misalnya, Tempo itu punya standar yang sangat tinggi kan, mereka akan selalu cek yang gitu-gitu. Jadi ini sama aja orang nggak melihat dari situ kan. Akhirnya ini bisa mematahkan anggapan orang-orang yang menganggap karya dari foto dari Joshua itu settingan begitu. Iya, itu kalau gue ngelihatnya itu konyol banget sih. Kalau sempat baca beberapa komentar itu, ini orang banyak yang menduga-duga ini yang pakai teknik lighting beginilah. Ini gila sih. Kalau bacanya bikin frustasi, ini orang kok menduga-duga, curiganya tuh keterlaluan gitu. Dan mereka kayak bahkan curiga tanpa alasan gitu, alasan yang jelas gitu. Itu kan sayang banget kan. Iya. Ya itu makanya kita butuh cerita dari Bang Fadli itu biar orang-orang juga paham bahwa nggak mungkin lah kita menyeting ini semua gitu. Nah, Bang Reno. Oke. Iya. Tapi dalam peliputan foto khususnya, apakah boleh kita membuat satu settingan begitu? Ya, kalau secara settingan ya, kalau itu mas sebenarnya nggak boleh ya buat karya foto jadi settingan ya, karena kan itu adalah omongan publik. Tapi ini di luar konteks ya, kalaupun itu terjadi pun, ya kan, ya settingan kalau menurut aku ya, kalau liputan kayak liputan ekonomi apa segala macam kita kayak foto-foto inilah MOU acara ekonomi di setting-setting foto-foto itu rapi mungkin gitu ya. Itu boleh, nggak masalah ya kan. Cuman ketika pure dengan peristiwanya langsung, ya nggak mungkin lah. Oke. Artinya begini, kita harus memisahkan gitu. Ketika kita mau mengambil foto MOU gitu, kalau misalnya fotonya nggak rapi ya ambiar gitu loh. Ya kan? Yang nggak boleh disetting berarti kejadiannya. Kejadiannya kan. Oke.
Ya itu harus dijelaskan dan rasanya orang-orang juga harus paham sih gitu. Ya, ya. Dan satu lagi sih kalau menurut aku ya, foto berita itu bukan buat ya ini untuk ini aja, untuk apa buzzer-buzzer yang menilai karya jurnalistik itu sebagai ini ya. Foto berita itu bukan dibuat untuk mendapat pujian atau like mantul sebenarnya disampaikan dari peristiwa, tapi emang kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa ternyata itu emang ada gitu, ya kan? Bukan untuk di like, subscribe apa banyak apa segala macam. Menurut aku. Oke, Jadi kalau kan, Anji sih juga bilang bahwa mungkin ini tuh kayak ya udah ini tuh kebetulan aja gue yang menyuarakan gitu loh, karena ini sebenarnya juga pertanyaan dari orang banyak. Sebenarnya gimana sih? Apakah memang benar wartawan itu tuh punya privilege untuk masuk ke dalam kamar gitu ya, untuk ke dalam kamar atau ke dalam satu tempat kejadian begitu di saat keluarga pun sebenarnya nggak boleh gitu. Gimana Bang? Oke. Ya, kalau menurut aku cuma dari sudut pandang misalkan seumpama kita diberi akses oleh pihak manapun dalam edisi penugasan, why not sih kalau aku malah ini keberuntungan kita sebagai si fotografer gitu. Nah, dalam hal ini mungkin sudut pandangnya si mantan artis itu agak berbeda dengan kita ya kan. Kalau aku sih malah dengan adanya fotonya si Joshua ini akan membuktikan bahwa itu real keadaan yang nyata menurut aku. Ya, jadi nggak ada masalah sih kalau aku sih, Mah. Iya. Kalau Bang Fadli sendiri ngerasanya gimana, Bang? Benar nggak sih kalau jurnalis itu emang dapat privilege untuk dapat bisa masuk ke dalam satu tempat kejadian gitu? Kalau gue sih setuju itu jurnalis fotojurnalis dan sebagainya punya privilege untuk masuk ke tempat-tempat yang orang lain nggak bisa akses atau sulit aksesnya. Tapi di saat yang sama juga ada tanggung jawab yang besar kan. Iya. Yaitu orang kadang melihat itu kayak gimana ya membahasakan? Ya atas privilege kayak gitu orang mikirnya kayak yang misalnya yang kayak ditulis Anji kemarin, keluarga nggak boleh masuk, kenapa jurnalis boleh gitu. Itu betul, itu nggak salah, keluarga nggak boleh masuk itu betul. Itu betul, tapi kan di situ ada hal-hal yang dia sebetulnya bisa pikirkan sendiri gitu. Kenapa sih jurnalis boleh masuk? Karena juga jurnalis memang walaupun kita nggak bekerja kayak dokter, tapi ketika kita meliput kejadian kayak COVID ini, kita juga harus mengikuti protokol yang sama kan dengan dokter. Dan kita sebelum bertugas pastinya udah di briefing lengkap. Dan itu akan jauh lebih aman, lebih minim resiko daripada membiarkan keluarga pasien masuk. Itu logika sederhana aja sih. Yang sebetulnya Anji nggak perlu pertanyakan sih. Bedanya sih di situ gitu. Betul. Kayak kita jurnalis intinya mereka tahu apa yang mereka lakukan gitu. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan kita tahu tujuannya bahwa ini memang untuk informasi publik ya nggak sih? Iya betul. Karena ini demi kepentingan orang banyak sebetulnya yang kita lakukan. Gue sih nggak mau ini kedengeran kayak glorifikasi tugas jurnalistik ya, tapi ya begitulah adanya. Betul. Setuju. Begitulah adanya. Kita ada di sana sebagai perpanjangan tangan masyarakat agar mereka tahu kenyataannya seperti apa gitu. Nah ini gue mau bacain juga nih klarifikasinya dari Anji, karena memang Anji nggak bisa bergabung sama kita. Jadi di Instagramnya dia bilang, jadi yang saya bahas di poin 1 adalah penyebaran informasinya, bukan karya foto maupun pewartanya. Yang saya bahas dengan KOL dan lainnya adalah pola penyebaran informasi, bukan tujuan Joshua mengambil foto itu. Jadi kalau dia bilang, kenapa dia curiga ini tuh kayak ulah-ulahnya KOL atau agency gitu, karena itu tuh kayak serentak gitu, banyak akun-akun besar yang repost gitu dengan caption yang hampir sama gitu loh. Jadi sebenarnya katanya dia tuh bukan mempertanyakan si pewartanya, tapi penyebaran informasinya. Gimana? Nah ini bentar. Coba aku bacain ulang ya. Yang kebetulan sempat screen capture postingannya Anji. Ini kan terkait dengan poin nomor 1. Tiba-tiba secara berbarengan foto ini diunggah oleh banyak akun follower besar dengan caption seragam. Sebagai orang yang familiar dengan dunia digital, buat saya ini sangat tertata. Seperti ada call, di opinion leader, lalu banyak akun berpengaruh menyebarkannya. Polanya mirip. Anak agensi atau influencer, buzzer juga mengerti. Tapi ada satu hal yang sebetulnya miss dari apa yang dibahas Anji, yaitu ya
kayak yang Laura bilang tadi, itu kekuatan fotonya gitu. Kenapa foto Joshua ini viral? Gue bukan tukang ramal, tapi begitu gue lihat foto itu tampil di websitenya National Geographic, bahkan sebelum diposting, gue berhenti buat scrolling ketika baca artikel itu, gara-gara cuma ngelihat fotonya. Ini foto yang bisa dibilang, kalau bahasa Inggrisnya visceral, gitu. Tapi bahasa Indonesianya apa ya? Dalam atau ini kayak foto yang butuh pengetahuan, yang nggak butuh pengetahuan fotografis penikmatnya gitu. Saking kuatnya gitu. Bahkan yang bukan fotografer pun bisa mengerti pesan yang ada di dalam foto ini. Itu tipikal foto-foto yang ikonik, selalu semua kayak gitu. Foto-foto yang mewakili zamannya lah. Jadi ada banyak elemen-elemen, baik itu komposisi, lighting atau apalah ya, yang kemudian story-nya atau foto itu secara konteks, sehingga ketika dilihat dalam kurun waktu tertentu dia menimbulkan impact yang dahsyat. Itu kenapa foto itu viral. Foto seperti itu sebelumnya juga belum pernah tampil di media manapun, bahkan ini secara global, karena gua begitu riset foto tentang COVID, karena sempat liputan itu, karena kan gua riset visual, foto-foto seperti apa sih yang dibikin orang nyari. Gua sendiri belum pernah lihat ada foto single ya, yang se-powerful itu. Itu bahkan foto yang nggak butuh caption sama sekali. Iya. Nah, tapi ya itu yang menurut gue sih Anji miss ya ngelihat itu. Kenapa viral? Dan menurut gue viralnya itu sangat organik, bukan yang kayak terstruktur dan masif apa ya, seperti yang dituduhkan gitu ya. Ini orang merepost benar-benar atas kemauan sendiri, karena gue lihat sendiri itu banyak banget dari teman-teman gue sendiri yang repost foto itu. Bahkan teman-teman gue yang bukan fotografer, yang di luar lingkaran fotografer, dia repost gitu. Karena ini foto yang secara secara visual sangat kuat gitu. Dan ya kalau kita bahas ini bisa habis 1 jam sendiri lah. Asli, beneran sih. Gue rasa harus ada seminar online ya kali ini kalau kita harus bahas ini. Kita harus biarkan Joshua sendiri ngobrol soal ini panjang lebar. Ya kira-kira. Gue setuju kalau foto itu memang sangat-sangat powerful, dan memang kita harus bisa membedakan gitu ya. Kapan sebuah foto itu viral karena memang di setting begitu, karena memang ada tim yang membuat itu viral. Kapan sebuah foto itu viral karena memang orang-orang menyukai foto itu gitu loh. Iya, betul. Itu yang harus kita pisahkan, harus bisa kita pisahkan gitu loh. Jadi orang-orang memang harus bisa punya critical thinking yang tinggi gitu loh untuk bilang, oh iya ya ini fotonya memang bagus gitu loh. Jadi tidak gampang untuk tergiring lah opininya gitu. Ya bahkan kalau Anjinya sendiri bilang anak agency atau influencer buzzer pasti tahu. Loh, kalau dia bilang gitu harusnya dia benar-benar tahu loh. Iya. Karena anak agency dan influencer itu tahu loh foto yang harus tampilan. Oh, gue kayaknya tampilnya harus kayak gini nih, gini. Ya, contoh kayak jualan foto selfie lah gitu-gitu. Iya, betul. Dia aja perhatiin banget kan. Nah, butuh foto yang kuat gitu loh buat naikin biar engagementnya tinggi gitu. Nah, itulah kenapa ini eksepsional sih kalau fotonya, kita ngomongin fotonya Joshua. Dan itu nggak cuman, bahkan teman-teman gua yang orang luar ya, bukan orang Indonesia, juga bilang, wah ini fotonya kuat banget ini gitu. Memang karena pada belum pernah lihat foto yang sekuat itu, pernah lihat foto pemakaman gitu, foto orang dimakamin atau foto orang di rumah sakit, itu udah apa ya, agak biasa ya. Udah banyak yang motret, tapi foto Joshua itu menggambarkan sesuatu yang lain, kayak tadi lupa bilang, kayak foto Joshua itu mewakili perasaan secara tidak sadar. Ini menurut apa yang gue lihat sendiri ya. Foto Joshua itu mewakili ketakutan semua orang secara tidak sadar, yaitu mati dengan kesendirian. Itu yang tergambar di dalam foto itu kalau menurut gue. Dan menurut gue banyak juga sih orang lain yang mungkin akan sependapat dengan itu. Nah itu kenapa dia menyentuh ini kita yang paling dalam sih. Bedanya itu dengan foto-foto yang lain yang udah ada. Itu kenapa foto-foto lain yang udah dibikin nggak se-viral itu gitu. Oke. Terkait sama tadi kan kalau misalnya Bang Fadli juga udah cerita, pokoknya intinya ketika membuat story untuk National Geographic itu sudah terpatahkan lah kalau itu settingan begitu ya, tapi bagaimana ceritanya jenazah itu bisa dibungkus di dalam kamar perawatan, bukan di kamar jenazah, itu nanti akan gue tanyain sama dokter atau tenaga kesehatan yang lebih berkompeten untuk menjawab ini gitu.
Jadi semoga sih memang benar-benar kejadian ini tuh tidak kayak membentuk masyarakat kita yang jadi lebih percaya hoax, tapi ini semoga ini menjadi pendewasaan diri sih untuk kita semua, mana informasi yang bisa kita serap, mana informasi yang bisa kita percaya gitu. Oke, Bang Reno, Bang Fadli, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Laura ya. Kalau ada kesempatan lagi, mungkin jadi kita undang akan sama Kompas TV. Betul, Thank you. kita akan ngobrol lagi nanti. Sehat-sehat lah. Terima kasih. Sehat-sehat Laura. Sehat-sehat. Oke, itu tadi kita sudah ngobrol bagaimana tanggapan dari PFI sebagai pewarta foto yang merasa tergelitik gitu ya dengan postingan dari Anji, dan juga cerita dari fotojurnalis National Geographic bagaimana sebenarnya proses untuk membuat story untuk National Geographic yang ternyata memang prosesnya itu sangat panjang dan tidak ada rekayasa di sana. Yang belum terjawab sekarang adalah soal bagaimana ya sebenarnya penanganan jenazah COVID-19 di rumah sakit itu, karena banyak yang bertanya-tanya, kok di ruang perawatan tapi jenazahnya itu sudah dibungkus, kenapa tidak di kamar jenazah? Kemudian ya, mengenai anggapan Anji yang mengatakan bahwa saya percaya COVID tapi saya tidak percaya kalau COVID itu semengerikan itu. Langsung aja kita sekarang akan ngobrol sama salah satu dokter penyakit dalam dan juga merupakan frontliners dari penanganan COVID-19, karena sekarang ini tenaga kesehatan ya semuanya menjadi frontliners gitu ya. Ada Dr. Dirga Rambe yang akan ngobrol sama kita untuk menjawab semua kegelisahan kita terkait dengan COVID-19 dan khususnya terkait dengan pernyataan dari seleb influencer kita. Halo Dr. Dirga. Halo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Ya. Ini walaupun kita jauh-jauhan secara virtual ketemunya, tapi dokter pakai masker gitu. Betul. Ini sebagai edukasi atau gimana nih sama masyarakat? Ya, memang pakai masker itu kan wajib ya, apalagi sekarang ada bukti penularan COVID ini secara airborne gitu, jadi mesti pakai. Saya lihat juga para public figure kita juga kadang-kadang belum memberikan contoh, bicara maskernya dilepas. Ya, saya mengingatkan bahwa walaupun bicara bisa kok suara itu kedengaran dengan pakai masker, sebetulnya begitu ya. Setuju sih. Oke, Dok, yang akan kita bahas kali ini itu soal ya Dr. Dirga kan juga aktif di sosial media, di Twitter khususnya gitu. Betul. Pasti kemarin tahu, yang kemarin rame gitu ya, ada salah satu seleb influencer kita yang awalnya adalah permasalahannya seleb ini memposting foto dari seorang fotografer yang mempertanyakan kok bisa sih fotografer masuk ke dalam atau mendapatkan gambar dari korban COVID-19. Nah, itu yang ingin kita klarifikasi juga, karena kalau saya bertanya sama jurnalisnya atau sama beberapa jurnalis, mereka tidak bisa untuk menjabarkan seperti apa sebenarnya prosedurnya gitu. Kalau dokter sendiri bagaimana, Dok? Benar nggak sih kalau misalnya korban dari pasien yang meninggal dari COVID-19 ini dibungkus begitu ya? Dibungkusnya itu di ruang perawatan, bukan di kamar jenazah. Gimana, Dok? Iya, betul. Jadi penanganan jenazah itu sudah diatur ya, yang terbaru oleh keputusan Menteri Kesehatan baru kemarin tanggal 13 Juli ya. Jadi secara umum bahwa pasien yang meninggal dalam status terkonfirmasi atau sekarang suspek ya COVID-19 itu memang penanganannya dimulai sejak di ruang perawatan ya. Jadi kalau pasien meninggal di ruang rawat, maka di situ langsung ya lubang hidung, mulutnya semua ditutup, kalau ada luka ditutup, lalu kemudian dibungkus dengan plastik atau kantung jenazah, baru kemudian dari situ dipindahkan ke kamar jenazah gitu ya, dan itu tentu semua petugas yang memindahkan, yang mengurus semuanya memakai APD yang standar ya. Lalu dari tadi dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan proses selanjutnya sampai dengan pemakaman. Jadi memang betul proses pembungkusan itu dimulai dari ruang rawat memang. Oke, jadi ini mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi juga mengkonfirmasi bagaimana pertanyaan dari mungkin sebenarnya bukan dari seleb itu aja, tapi ini pertanyaan publik gitu, pertanyaan orang-orang banyak gitu. Jadi gimana sih prosesnya? Kenapa kok dibungkusnya itu steril kan begitu ya, itu di dalam ruang perawatan gitu, karena yang terlihat dari foto itu ada di ruang perawatan, dan itu menjadi pertanyaan banyak orang, dan hari ini semoga itu bisa jawaban Dr. Dirga ini bisa menjawab gitu.
Oke, Dok, saya juga ingin bertanya. Sebagai tenaga kesehatan, tentunya sebagai frontliners yang menghadapi perkara atau kejadian dari COVID-19 ini. Bagaimana pengalaman dokter berpraktek di tengah COVID-19? Ya, saya 10 tahun praktek sebagai dokter, terus terang saya baru kali ini berhadapan langsung ya dengan penyakit yang benar-benar baru. Dan kalau saya bilang mengerikan, kenapa? Karena sangat infeksius, sangat menular ya. Belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya ya. Itu semua udah komplit gitu ya. Tentu sebagai dokter, sebagai manusia biasa ya kami semua juga kadang-kadang juga khawatir, was-was karena ya taruhannya bukan main-main nyawa ya, walaupun kita udah pakai APD tapi kan kemungkinan itu selalu ada. Di sisi lain juga kasus di Indonesia ini di Jabodetabek misalkan juga kan kita lihat belum terkontrol gitu kan, masih naik turun bahkan sekarang naik lagi gitu. Jadi ya di satu sisi juga kadang wah ini sampai kapan nih seperti ini ya, kami juga sudah lelah gitu. Kita semua ingin segera berakhir gitu. Tapi memang COVID ini penyakit yang tidak boleh dianggap remeh, istimewa ya. Saya bilangnya penyakit 1000 wajah karena gejalanya itu macam-macam, tidak khas, tidak tipikal gitu. Oke, kalau mungkin bisa dispesifikan. Kalau misalnya di rumah sakit, Dok, memakai APD itu berapa jam sih, Dok? Ya, tergantung dengan situasinya ya. Maksudnya kadang-kadang kan dokter itu situasinya kadang di poli atau dirawat jalan ya, atau dirawat inap. Kamar rawat inap juga dibagi dua lagi, ada yang di kamar yang khusus isolasi atau yang di ruang rawat biasa ya. Kalau di ruang rawat yang isolasi yang khusus COVID ya pakai APD bisa tergantung shift. Biasa satu shift sekarang kita batasi 8 jam ya supaya juga Oke. tenaga medis tidak kelelahan, tidak burn out gitu. Oke, 8 jam dan itu tidak hanya untuk nakes yang memang berhadapan sama pasien suspek ataupun COVID-19 atau terkonfirmasi, tapi ini semua nakes sekarang di rumah sakit di seluruh Indonesia harus menggunakan APD ya, Dok ya? Iya, walaupun levelnya beda-beda ya. Jadi kalau di poli itu kan ada disebut sebagai level 1 ya. Kalau yang di ruang rawat isolasi namanya level 3 yang pakai hazmat segala macam. Nah, itu memang yang paling melelahkan ya karena kita nggak boleh ngelepas dalam sekian jam gitu. Artinya begini, kalau misalnya semakin banyak orang yang tidak peduli untuk menerapkan protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan kasus dari COVID-19 di Indonesia ini akan semakin tinggi. Artinya, tugas nakes juga akan semakin banyak, semakin berat gitu, semakin panjang gitu ya, Dok ya. Nah, ini kemarin, Dok, salah satu seleb kita ini mengatakan bahwa saya percaya COVID itu ada, tapi saya tidak percaya kalau COVID itu semengerikan itu. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, saya pikir itu pernyataan yang menyesatkan ya. Jadi, saya menyampaikan bahwa betul 80% kasus COVID-19 ini adalah kasus yang ringan, ya. Artinya memang bisa sembuh sendiri dengan bantuan obat-obat penunjang. Ada 20% kasus yang berat sampai masuk ICU bahkan sampai masuk dengan kematian. Masalahnya, kita tidak pernah tahu kalau kita kena itu kita masuk yang 80% apa yang 20%, Ya. ya. Dan sudah banyak sekali contoh-contoh bahwa ternyata mereka yang masih muda, mereka yang tidak punya penyakit sebelumnya juga bisa meninggal hanya karena COVID ini. Jadi salah betul kalau dibilang penyakit ini tidak mengerikan ya. Gitu. Iya, ya. Beberapa yang OTG, orang tanpa gejala, atau kalau misalnya sekarang disebutnya asimptomatik ya, pasien COVID dengan tanpa gejala begitu, mereka bisa mengatakan ya memang tidak semengerikan itu karena saya baik-baik aja gitu ngerasanya. Oke, dari pandangan medis ini seperti apa, Dok? Ya, OTG atau orang tanpa gejala memang dialami cenderung lebih banyak oleh orang yang berusia muda karena memang tubuhnya masih fit, masih apa ya. Memang OTG ini memang bisa nyaris tidak merasakan apa-apa, jadi merasa unfine gitu. Padahal itulah ingat kenapa bahwa mereka merasa ya saya baik-baik aja kok gitu loh walaupun saya menderita atau terinfeksi dari COVID-19 gitu ya. Betul, tapi jangan lupa bahwa OTG itu menularkan ya. Jadi di usia yang muda dia OTG, oke, baik. Tapi begitu dia misalkan pulang ketemu orang tua di rumah, ketemu kakek nenek, itu bisa memberat. Itu satu ya. Yang kedua, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 50% orang yang OTG ya ternyata kalau di ronsen ya dilakukan foto X-ray atau CT scan pada paru ternyata itu ada kelainan.
Ya, jadi sebenarnya OTG itu bukan berarti tidak ada apa-apa sama sekali. Itu yang keliru ya. Yang terakhir ini saya mau menyampaikan, mungkin belum banyak disampaikan di masyarakat, bahwa ada fenomena disebut sebagai long COVID ya. Hari ini saya bahas di Twitter saya bahwa mereka yang udah sembuh COVID ya 2-3 bulan lalu, mereka yang OTG itu ternyata masih mengalami gejala-gejala sisa sampai beberapa bulan kemudian gitu. Jadi poin saya, walaupun Anda OTG, kita ini belum tahu sepenuhnya dengan pasti apa sih efek jangka panjang dari penyakit ini. Jadi mencegah tetap yang paling penting. Oke, nah ini kita akan lanjut membahas mengenai, masih dari seleb kita yang tadi juga, di Twitter juga dia membahas mengenai kalau misalnya olahraga, jangan pakai masker. Mungkin maksudnya itu benar. Olahraga itu sebaiknya tidak menggunakan masker. Atau bagaimana penjelasan dari dokter? Tapi yang ditangkap sama orang-orang adalah ketika olahraga, dimanapun olahraganya, tidak memakai masker. Padahal ini di tengah pandemi. Walaupun mungkin sebenarnya maksud dia adalah jangan menggunakan masker itu, ya pilihlah olahraga yang lain. Nah ini gimana dok? Gimana dokter bisa meluruskan ini semua? Oke, yang pertama, apa sih tujuan olahraga itu ya? Tujuan olahraga itu adalah biar sehat ya. Bukan buat ngumpul-ngumpul, itu beda cerita ya. Nah ini sekarang kita mau olahraga, tapi sedang ada pandemi. Oleh karena itu pasti ada penyesuaian. Apa penyesuaiannya? Satu, olahraga paling aman saat ini adalah di rumah. Atau paling nggak di teras atau di halaman rumah. Oke, silakan ya. Itu yang nggak pakai masker nggak apa-apa. Tidak perlu pakai masker. Kalau di rumah ngapain pakai masker ya? Misalkan senam aerobik, ikutin YouTube gitu kan, ngapain pakai masker kalau di rumah. Nah, tapi kalau ternyata olahraganya terpaksa, misalkan sekarang lagi booming naik sepeda gitu kan, berarti kan nggak mungkin di rumah gitu kan. Kalau naik sepeda keluar rumah, ketemu orang banyak, ya mau nggak mau pakai masker. Nah, sekarang gimana menyeimbangkan antara tetap olahraga tapi harus pakai masker? Oleh karena itu, pilihlah olahraga yang intensitasnya ringan. Caranya gimana taunya? Yaitu olahraga yang kalau kita kerjakan, kita masih bisa ngomong, masih bisa bicara. Kalau kita olahraga udah ngos-ngosan, nggak bisa ngomong, itu olahraganya sudah bukan intensitas ringan, dan itu memang berpotensi membahayakan kalau pakai masker ya. Jadi jangan dibalik-balik ini ya. Jadi olahraga harus wajib, tapi kalau bisa paling aman di rumah. Kalaupun mau keluar rumah, pilih yang intensitasnya ringan karena wajib pakai masker. Gitu kira-kira. Oke. Jadi kalau menurut dokter emang lebih bagus olahraga tidak pakai masker atau pakai masker? Idealnya memang olahraga sebetulnya tidak pakai masker, makanya itu di rumah gitu kan, nggak cocok. Nah, begitu kalau keluar rumah, karena bagaimanapun saat kita olahraga kan kebutuhan oksigen itu akan meningkat, ya. Walaupun pakai masker itu memang akan ada tahanan ya, tapi memang paling baik tanpa bermasker. Nah, tapi dengan pandemi kan nggak mungkin kalau kita keluar rumah nggak bermasker, makanya olahragalah di rumah gitu. Itu imbauan saya. Jadi intinya lebih kepada lihatlah sesuai kondisi begitu ya dok ya. Betul. Ketika memang betul olahraga tidak bermasker itu lebih baik, tapi lakukan itu di rumah gitu kan. Ada tapinya. Dalam kondisi yang pandemi sekarang gitu. Ketika memang mau olahraga di luar rumah ya tetap harus pakai masker mau nggak mau gitu. Kalau nggak mau pakai masker ya di rumah, udah itu pilihannya, nggak ada pilihan lagi gitu. Betul. Iya. Nah ini dok, banyak juga yang menganggap bahwa ini gimana sih soal COVID-19 ini kok kayaknya keterangannya beda-beda gitu, selalu berganti-ganti. Dulu katanya yang sakit saja yang pakai masker. Sekarang semua orang disarankan untuk pakai masker gitu. Terus kemudian banyak. Terus katanya dulu tidak menyebar lewat udara, sekarang lewat udara. Kenapa sih soal COVID-19 ini selalu berubah-ubah? Kalau dari medis itu seperti apa, dok? Saya paham sekali ya buat masyarakat itu awam membingungkan, ini membingungkan betul iya. ya. Jangankan untuk masyarakat awam, mungkin sebagian tenaga kesehatan juga bingung kok hari ini berubah, minggu depan berubah ya. Jawabannya adalah karena ini adalah penyakit yang 100% baru gitu, benar-benar baru. Dan hampir setiap hari itu ada publikasi, ada temuan-temuan baru yang kadang-kadang bisa merevisi atau memperbaharui temuan sebelumnya. Jadi bukan berarti nggak konsisten, tidak. Justru karena ada temuan-temuan baru itu maka diupdate ya. Itulah sifatnya ilmu pengetahuan tuh begitu, dia berkembang terus ya. Yang kita ikuti adalah rekomendasi yang paling terakhir, yang paling terbaru gitu. Jadi nggak usah bingung. Oleh karena itu penting kalau terima berita tuh dilihat dulu ini tanggal berapa ya beritanya gitu kan. Nah,
jangan-jangan itu 2 bulan lalu ya. Untuk konteks COVID itu kalau 2 bulan lalu udah lama banget gitu ya. Jadi mesti update dan mesti hati-hati dalam menerima informasi. Ya, itu yang harus dipahami gitu loh. Jadi memang karena ini semuanya baru, bahkan dokter pun juga masih harus mengacu sama penelitian begitu ya tentang COVID Betul. ini, dan peneliti pun juga baru meneliti ini gitu. Jadi hasilnya itu akan selalu diupdate ya, jangan anti lah untuk kita mengupdate informasi gitu ya, Dok ya, menurut Betul. dokter. Oke, dokter, rasanya ini kita sudah terjawab semua sih gitu tadi, keresahan-keresahan kita soal olahraga pakai masker, dan juga tadi pertanyaan soal bagaimana pemulasaran jenazah COVID-19. Ada lagi tidak yang menjadi unek-unek dari dokter sebagai tenaga kesehatan yang ingin disampaikan kepada publik? Iya, ada sih ya Mbak. Jadi yang pertama, kita semua itu kan ingin ini segera berakhir ya. Tapi itu sangat bergantung dengan perilaku kita sebetulnya ya. Bayangkan teman-teman di rumah hanya diminta mengikuti protokol pencegahan secara konsisten, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Apa sih yang susah itu apa gitu? Kenapa harus kita ribut-ribut gitu? Kalau enggak, kita kapan bisa mengalahkan pandemi ini? Karena mereka lebih gitu. percaya sama konspirasi. Nah, itu nggak ada lah satu dunia terdampak loh ya. Nggak ada satupun negara yang nggak terdampak ya. Secara ekonomi, secara kesehatan, semuanya hancur lebur. Jadi nggak ada yang diuntungkan dari pandemi ini. Terus yang kedua, sekarang sedang marak berita dokter mencari keuntungan, rumah sakit mencari keuntungan. Itu tidak benar ya. Silakan berkunjung ke rumah sakit ya, bahwa secara umum tuh sebetulnya jumlah pasien itu yang datang itu menurun sekali. Jadi yang datang tuh hanya orang-orang yang atau pasien-pasien yang COVID, dan itu buat kami, buat rumah sakit itu sama sekali nggak ada untungnya gitu ya. Jadi apalagi kalau merawat pasien COVID itu kan saya bilang taruhannya itu nyawa loh ya. Jadi apa sih artinya, ada yang bilang dapat insentif sekian juta, itu sampai sekarang juga uangnya nggak turun-turun juga gitu kan, tapi kan dan itu nggak ada artinya gitu nominal segitu dengan risiko yang dihadapi. Jadi kita semua ingin ini semua segera berlalu. Oleh karena itu, ayo kita kerjasama. Jadi kalau dokter tugasnya mengobati pasien, peneliti tugasnya mencari obat dan vaksin, masyarakat tugasnya mengikuti protokol pencegahan. Sesederhana itu sebetulnya. Itulah ya, kalau kita bisa sejalan seperti itu, sesuai fungsi dan tugas kita masing-masing, saya rasa kita semua optimis ya, harusnya ini semua bisa berakhir dengan cepat gitu ya, Dok ya. Betul, ya. Oke, Dokter Dirga Rambe, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan Kompas TV. Selamat malam, Dok. Malam, makasih. Yes, itu dia tadi obrolan kita di polling kali ini yang membahas dari A sampai Z bagaimana seorang wartawan itu bisa meliput dan juga memiliki privilege mungkin kalau disebut sama orang-orang untuk meliput pasien COVID-19 di rumah sakit. Dan juga tadi juga Dr. Dirga Rambe juga sudah menjelaskan kalau mau olahraga tanpa masker ya di rumah aja, jangan kemana-mana. Dan kemudian Dr. Dirga Rambe juga memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, bahwa kalau misalnya dibilang COVID tidak semengerikan itu rasanya kurang tepat, karena itu bisa membuat kita semua jadi nggak aware, jadi tidak peduli lagi untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan gue juga mengajak kalian semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, dan untuk membantu tenaga kesehatan kita agar terus berkurang pekerjaannya ya di tengah COVID-19 ini. Dan semua orang, gue rasa gue, kalian, dan semua orang yang ada di Indonesia sekarang dan di seluruh dunia pasti berharap bahwa COVID-19 akan segera berakhir. Oke, thank you sudah nonton polling. Kita akan ketemu lagi di polling berikutnya. Bye.